Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham ya dari grup Indofood atau ICBP Sukses Makmur Tbk ya. Kemudian yang satunya ada INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Kenapa saya bahas dua saham ini? Karena hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Apa yang menyebabkan dua saham ini ICBP dan INDF mengalami koreksi yang cukup dalam? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke beritanya ya. Ini melalui cnbcindonesia.com. Imbas harga komoditas, cuan ICBP anjlok 40% ke 1,9 triliun. Ini beritanya baru ya, tanggal 31 Agustus 2022 jam 8.39 menit. Seperti itu. Nah, diberitakan bahwa ICBP Indofood CBP Sukses Makmur mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 40% menjadi 1,93 triliun pada semester pertama tahun 2022. Padahal perseroan membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 16% menjadi 32,59 triliun rupiah dibandingkan dengan 28,20 triliun rupiah di semester pertama tahun 2021. Jadi saya simpulkan ya bahwa penjualannya meningkat 16% dibanding periode yang sama tahun 2021, tetapi laba bersihnya berkurang 40%. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa bisa berkurang padahal penjualannya dia meningkat? Karena dijelaskan di sini bahwa harga komoditas membuat laba perseroan turun 8% menjadi 5,88 triliun rupiah. Jadi, kenaikan harga komoditas seperti gandum, jagung, ya, tepung itu mengalami kenaikan sehingga labanya turun seperti itu. Kemudian penurunan laba ini juga dikarenakan ada kerugian kurs yang belum terrealisasi yang timbul dari kegiatan pendanaan seperti itu. Jadi secara overall penjualannya dia meningkat tetapi labanya turun karena kenaikan harga komoditas dan selisih kurs karena kegiatan pendanaan seperti itu. Kemudian saya cekkan di berita yang lain yaitu marketbusiness.com itu juga sama bahwa dua emiten grup Indofood, ICBP maupun INDF mengalami penurunan laba ya. Tetapi bosnya Indofood, Antoni Salim, mengatakan bahwa dirinya puas dengan beberapa indikator yang dibukukan oleh perseroan. Nah, apa saja dari statementnya ya? Meskipun ketidakpastian kondisi global dan volatilitas harga komoditas masih berlanjut, Indofood dapat meraih pertumbuhan nilai penjualan sebesar 12% di semester pertama tahun 2022. Jadi, teman-teman bisa cerna ya, pertumbuhan penjualannya tetap tumbuh 12% ya. Tetapi walaupun harga atau labanya menurun karena kenaikan harga komoditas. Tetapi ini sudah cukup bagus karena penjualannya dia tetap konsisten dan terus bertumbuh seperti itu. Kemudian kita cek beritanya juga ya. Di sisa tahun ini Salim berjanji bahwa perusahaannya akan tetap berjuang keras untuk memperbaiki rapor bisnisnya, serta harapan menurutnya masih tampak bila melihat perbandingan kondisi ekonomi global dengan situasi yang di Indonesia.
Di tengah perekonomian global yang melambat, kondisi perekonomian Indonesia relatif baik. Kami akan terus fokus pada upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan, volume penjualan, dan profitabilitasnya. Seperti itu. Jadi, overall, kinerjanya seharusnya menurut saya pribadi, kinerjanya cukup oke, walaupun labanya menurun drastis 40%. Karena kenapa? Alasannya cukup jelas bahwa penurunannya itu bukan karena penjualannya berkurang, tetapi kenaikan dari harga komoditas atau bahan baku dari produksi ICBP maupun INDF. Nah, apakah teman-teman tujuannya adalah investasi atau swing trade? Itu nanti akan berpengaruh terhadap tindakan teman-teman, seperti itu. Ketika teman-teman investasi di ICBP, koreksi saya ya apabila saya salah ya. Kalau investasi, maka pada waktu kondisinya harganya relatif turun ya, relatif murah, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk tambah muatan, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman beranggapan atau tujuannya adalah swing trade, memanfaatkan momentum ya, ini menurut kacamata saya dia sudah breakdown dari EMA 50 maupun EMA 200 nya ya, karena EMA 50 nya ada di sekitar 8.850, sedangkan EMA 200 ada di 8.625. Padahal hari ini ditutup di level 8.300, ada gap down yang cukup jauh ya, karena tanggal 30 Agustus kemarin ICBP ini ditutup di 8.725, sedangkan pada waktu pembukaan hari ini di 8.125, seperti itu. Kalau dari kacamata saya ini ada indikasi bahwa distribusi ya, ada jualan cukup masif, antara panic selling atau memang distribusi, seperti itu. Kemudian kalau dilihat secara garis MACD cenderungnya masih sideways ya, dan mulai turun hari ini, mulai bergerak ke bawah, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya, ICBP tanggal hari ini 31 dengan value-nya net. Jelas di sini distribusi cukup masif oleh NI, IF, ASET, BK, dan ZP. Jadi benar penurunan hari ini disertai dengan distribusi cukup masif, seperti itu. Kalau saya boleh cekkan, apakah dalam satu minggu ini atau tanggal 29 sampai dengan sekarang disertai tetap dengan distribusi? Ya. Jadi kalau untuk tanggal 29 dan 30 sebelum beritanya keluar itu cenderungnya masih kurang lebih sama ya, ada sedikit akumulasi karena dia mulai sideways ya. Jadi sedikit akumulasi. Kemudian kalau ditambahi dengan hari ini tanggal 31, jelas dia distribusi masif karena tadi tanggal 31-nya distribusi cukup masif ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya ICBP? Apakah waktunya untuk jualan? Kalau teman-teman misalnya tujuannya adalah swing trade, sebaiknya teman-teman cut loss atau taking profit ya, karena ini sudah di bawah EMA 50 dan EMA 200, seperti itu. Tetapi kalau buat teman-teman yang mungkin buat investasi karena kinerjanya sebenarnya cukup oke, hanya kenaikan harga komoditas yang mengakibatkan kinerjanya terganggu ya, seperti itu, maka pada waktu koreksi yang cukup dalam seperti ini bisa dimanfaatkan untuk tambah muatan, seperti itu. Mengingat ada distribusi, kemudian ini dia mencoba bertahan di level support 8.300, alangkah baiknya buat teman-teman bisa tunggu konfirmasinya ya, apakah distribusinya masih berlanjut. Kalau seandainya distribusinya masih berlanjut dan level 8.300 ini gagal menahan, sebaiknya teman-teman bisa tunggu saham ICBP ini di level psikologisnya di 8.000 ya. Kalau seandainya dia masih tertahan di atas level 8.000, teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulasi buy di area tersebut. Tetapi kalau seandainya distribusinya masih berlanjut, tekanan panic sellingnya masih ada ya,
kemungkinan dia akan breakdown dari 8.000, maka teman-teman sebaiknya bisa tunggu kembali di level 7.400, 7.500. Itu the best entry-nya di area sana. Untuk investasi mungkin masih bisa ya, seperti itu. Jadi bisa manfaatkan. Yang pasti sebenarnya teman-teman perlu ketahui bahwa kinerjanya tidak buruk ya. Dalam arti penjualannya dia bisa tetap mengalami kenaikan penjualan, walaupun kenaikan harga komoditas kan tidak bukan tanggungan dari ICBP atau INDF, karena banyak faktor yang mempengaruhi, terutama kalau misalnya kita ngomong gandum harus impor ya. Impor kemana? Impor ke negara-negara Eropa. Nah, negara-negara Eropa lagi perang, maka harga komoditasnya tinggi, seperti itu. Jadi menurut saya make sense sih, make sense, masih bisa dinalar, masih bisa di logika. Nah, terserah ke teman-teman apakah teman-teman bisa entry atau skip dulu, seperti itu. Itu untuk ICBP. Kita lanjut ke INDF, kurang lebihnya sama dengan ICBP. Untuk INDF sendiri masih tertahan di level 6.000-an ya, 6.200. Hari ini tanggal 31 Agustus 2022 ditutup di level 6.225 ya, seperti itu. Sama dengan ICBP ada gap down karena penutupan tanggal 30 Agustus itu di 6.500, sedangkan hari ini dibuka di 6.300, seperti itu. Posisinya juga sama, sudah breakdown dari EMA 200 maupun EMA 50, seperti itu. Untuk volume hari ini spike ya, cukup tinggi. Kita coba cek broker summary-nya dari INDF. INDF dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 jelas distribusi ya, oleh BK, CS, Aset, ZP, dan LG, seperti itu. Nah, kita coba cek tanggal hari ini 31-nya. Ya, distribusi juga masif, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek secara garis MACD, cenderungnya dia sideways dan mulai mengarah ke bawah ya, sama dengan ICBP. Ada potensi atau ada kemungkinan bahwa ICBP akan melanjutkan penurunannya ya. Penurunannya seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah 6.000-an pas dia membentuk double bottom ya, membentuk double bottom, teman-teman sudah punya dan belum taking profit, apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman mau taking profit sebagian dulu, masih mungkin ya, amankan profit sambil tunggu kembali di daerah 6.000. Selama distribusinya masih berlanjut dan panic sellingnya masih ada, kemungkinan dia akan meretest ke level 6.000. Tetapi kalau seandainya panic sellingnya mulai mereda, dia ada potensi untuk kembali minimal ke level 6.500, 6.600. Itu masih mungkin, karena sekali lagi menurut saya kinerjanya sebenarnya tidak buruk ya, karena penjualannya cukup meningkat, seperti itu. Apakah teman-teman setuju dengan pandangan saya? Silakan komen di kolom komentar. Feel free for comment ya, seperti itu. Saling sharing apakah pandangannya teman-teman bagaimana, silahkan komen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.